Unggahan seorang mahasiswi keperawatan berujung panen kecaman lantaran ia membuat konten tentang pengalamannya memasang kateter untuk pasien pria ketika praktik di sebuah rumah sakit. Hal ini memunculkan bagaimana sebenarnya penempatan etika di media sosial ini betul diperlukan. Kami bahas malam hari ini bersama Enda Nasution, pengamat media sosial, dan juga Harif Fadila, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Selamat malam Pak Harif dan juga Mas Enda. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Harif terlebih dahulu. Terkait dengan unggahan konten mahasiswi keperawatan ini, betulkah jelas melanggar kode etik profesi? Ya, pertama saya ingin klarifikasi dulu Mbak. Yang untuk di RSIA Lampung itu sudah kami telusuri dan hasilnya adalah bukan perawat ya. Sekali lagi pelakunya adalah bukan perawat dan ini sudah terkonfirmasi pada pimpinan rumah sakit. Jadi saya kira ini yang menjadi penting karena di media masih banyak menyebutkan perawat. Jadi saya kira ini kurang menyenangkan bagi kami para profesi perawat. Jadi itu klarifikasi kami ya Mbak. Yang kedua mengenai konten yang kaitannya dengan disampaikan oleh mahasiswa keperawatan tersebut. Secara umum ada potensi di dalam pelanggaran daripada norma-norma profesional yaitu sumpah dan etika serta pedoman perilaku kalau sudah jadi perawat begitu. Jadi tetapi ini kan mahasiswa ya. Betul. Mahasiswa itu masih tanggung jawab pada institusi pendidikan. Walaupun demikian sejak dini di pendidikan itu sudah mulai diajarkan tentang etika keperawatan. Nah inilah yang sebenarnya kita ingin duduk bersama-sama nanti dengan Asosiasi Institusi Pendidikan agar mereview kembali sejauh mana pembelajaran etika ini sudah sesuai dengan kondisi sosial terkini, apalagi menghadapi derasnya arus media sosial yang saya kira kaum milenial saat ini sangat-sangat menguasai dan menjadi kebutuhan utama. Begitu Mbak. Oke, jadi pendidikan kode etik itu sebenarnya sudah disampaikan atau menjadi bagian dari kurikulum ketika masih ada di Akademi Keperawatan ya, harusnya ya Pak Harif ya? Ya betul sekali, bahkan setiap mahasiswa mau terjun ke lapangan itu dia harus ada pembekalan dan harus lulus daripada ujian praklinik yang isinya adalah selain kompetensi teknis keperawatan juga kaitannya dengan sikap, perilaku, menjaga privasi, keamanan pasien dan martabat daripada profesi perawat itu sendiri. Itu sudah dilakukan. Gitu Mbak. Oke, kode etik profesi dalam hal ini kode etik perawat banyak sekali ya, tapi dalam organisasi profesi perawat ini yang masuk dalam kode etik adakah ketentuan bermedsos Pak Harif? Ya, memang kalau secara khusus tentang media sosial itu belum tertera secara eksplisit untuk di kode etik dan sumpah. Tetapi ada norma umum yang harus dijaga dan diyakini oleh perawat sebagai pelindung utamanya dari kesalahan moral, yaitu satu, menjaga privasi, kemudian menghormati pasien selayaknya manusia, ya dia yang mulia gitu ya, sehingga tidak perlu hal-hal yang tidak perlu dilakukan diskusikan di ruang publik itu diskusikan sehingga menyebabkan terganggu daripada harkat martabat manusia apalagi pasien. Itu saya kira dalam normanya. Yang kedua, dalam pedoman perilaku yang dikembangkan oleh PPNI sudah tertera di situ bahwa selain menjaga rahasia dia juga harus menjaga martabat profesi perawat termasuk dalam penggunaan media sosial. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, secara internasional itu juga sudah ada position statement dari International Council of Nurses mempunyai poin-poin penting untuk kita sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat dalam bermedia sosial. Saya ambil contoh bahwa perawat harus tahu bagaimana teknis melakukan media sosial itu. Yang kedua, dia harus bertanggung jawab. Dan sebelum mengirimkan konten, dia harus tahu bahwa konten itu tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga, harusnya perawat dapat menahan diri bermedia sosial untuk kepentingan pribadi saat melaksanakan tugas. Itu saya kira secara internasional sudah ada ketentuannya begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Enda. Mas Enda,
perkembangan media sosial ini kan sangat pesat ya, penetrasi internetnya sangat tinggi. Tapi kalau kita ngomongin soal literasi, kemudian edukasi beretika, sebaliknya, walaupun tidak semuanya, kita tidak hanya membicarakan kasus terkait dengan salah satu mahasiswi keperawatan ini, tapi banyak sekali lah di media sosial ini. Nah, kenapa soal etika ini masih jomplang, masih rendah sebenarnya? Ya, sebenarnya secara umum ya, saya sih melihatnya secara umum masyarakat Indonesia menggunakan media sosial baik-baik saja. Dalam arti mayoritas sebenarnya menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, berbagi atau mencari hiburan. Betul. Gitu ya. Nah, yang seringkali sebenarnya kita lupakan dan kemudian jadi masalah adalah karena kita masih memandang media sosial ini sebagai media pribadi kita. Nggak ada kok yang lihat gitu ya, nggak ada kok yang nonton gitu ya. Dan apa yang kita sampaikan sebenarnya tidak ada maksud jahat, tapi untuk for fun aja gitu. Dan karena hanya untuk lingkungan sekitar kita pikir nggak ada isu deh, nggak ada masalah. Nah, itu yang sering kali dilupakan karena sebenarnya media sosial itu punya potensi apapun yang kita postingkan dalam bentuk tulisan, foto atau video bisa punya potensi dilihat oleh ratusan, ribuan, bahkan dalam kasus seperti ini jutaan orang gitu. Dalam konteks yang kemudian jadi melebar dalam jutaan orang, tentu jadi dipertanyakan. Apalagi memang yang kedua, media sosial sekarang ini membuat kita jadi berlomba-lomba untuk jadi viral dalam tanda kutip ya. Berlomba-lomba untuk kemudian dilihat banyak orang, karena kemudian dianggap mendatangkan popularitas dan akhirnya mendatangkan penghasilan gitu. Nah, jadi di satu sisi ada kadang-kadang kita lupa bahwa media sosial ada konsekuensi nyata di dunia nyatanya. Di sisi lain ada juga insentif untuk orang kemudian istilahnya zaman sekarang tuh membuka ini ya industri secret gitu ya. Kalau kita suka lihat di Twitter atau di TikTok juga banyak yang bercerita tentang misalnya bukan hanya perawat tapi juga barista satu kopi misalnya gitu. Sebenarnya kebiasaannya kayak gimana sih? Mungkin di fast food restoran tuh sebenarnya kebiasaannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh disenangi dan disukai oleh audiens dan sehingga menambah audiensnya jadi makin banyak, popularitas jadi viral. Itu yang kemudian seolah-olah budayanya sekarang kita jadi berlomba-lomba untuk jadi dalam tanda kutip viral tadi gitu. Nah, kalau kebablasan, kalau kemudian malah kita mengungkapkan apa yang sebaiknya tidak dilakukan ya, apalagi melanggar etika seperti dalam kasus ini. Nah, itu akhirnya malah jadi masalah dan akhirnya jadi kasus gitu. Iya. Jadi ada demand, ada supply-nya. Padahal sebenarnya itu salah persepsi, salah penerimaan begitu ya, Mas Enda ya. Kemudian jangan lupa jejak digital itu ada sepersekian detik, apapun bisa terjadi dan masih bisa dilihat, di-retweet, di-repost oleh banyak orang sehingga itu tadi menjadi viral. Oke, memberikan batasan di media sosial ketika mengunggah konten, mencuit sesuatu gitu ya, memberikan batasan secara psikologis dan memberikan batasan menghargai sesuatu, menghargai seseorang di media sosial, Mas Enda. Nah, secara umum lagi ya, sebenarnya tentu dalam satu tataran ada yang melanggar hukum lah. Untungnya mungkin dalam kasus ini tidak sampai melanggar hukum, tapi melanggar etika. Nah, ada kode etiknya tadi, Pak Hari juga sampaikan, itu melanggar gitu. Tapi ada banyak juga perilaku lain yang sebenarnya tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tapi mengganggu gitu ya, mengganggu perasaan, membuat jadi hubungan jadi tidak enak. Kadang-kadang keinginan untuk menang sendiri misalnya gitu ya, atau merasa paling benar gitu. Itu juga sebuah perilaku yang secara digital culture-nya atau budaya digitalnya tuh tidak baik sebenarnya, karena akhirnya tadi media sosial adalah cerminan diri kita. Tadi kan disebutkan jejak digital gitu. Kalau kita terbiasa mungkin menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian tadi pengen menang sendiri, tidak mau dikritik, akhirnya itu menjadi refleksi terhadap si penggunanya sendiri gitu. Nah, kalau penggunanya orang biasa, katakanlah dalam tanda kutip gitu ya, orang biasa, mungkin resikonya hanya kena kepada diri kita sendiri ya. Mungkin mencari pekerjaan jadi susah, mau dapat beasiswa jadi susah misalnya, atau mau cari sekolah jadi susah. Tapi kalau yang melakukan hal ini adalah public figure atau mereka yang punya followers besar, mereka yang sebenarnya sudah bisa dibilang sebagai sebuah media sendiri, maka ada tanggung jawab lebih di situ. Ada tanggung jawab untuk juga mengedukasi,
audiensnya, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya justru malah tidak layak untuk dicontoh. Oke, saya kembali ke Pak Harif. Susah rasanya melawan culture digital sekarang karena semuanya masuk dalam digitalisasi ya. Termasuk juga mungkin banyak profesi, salah satunya tenaga kesehatan yang aktif mengunggah konten, aktif menggunakan media sosial, membagi pengalamannya. Tadi Mas Enda sampaikan sekarang itu ya ada demand, ada supply. Jadi orang-orang tertarik, apa sih, bagaimana sih pengalaman menjadi seorang nakes, menjadi seorang barista, kerja di media, menjadi jurnalis, karena memang di luar sana banyak yang ingin tahu. Nah, artinya bagaimana memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat yang mungkin suka melakukan atau membuat konten-konten di media sosial. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya kira kita juga bukan hanya untuk perawat, saya kira ya. Betul. Kasus ini juga banyak juga terkena pada pejabat, public figure dan lain sebagainya juga. Saya kira banyak berita tentang hal ini juga. Tetapi untuk kami di keperawatan memang kami harus melakukan sosialisasi secara masif tentang bagaimana bijak bermedia sosial dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita coba rumuskan sedemikian rupa. Terutama pemahaman terhadap konten yang akan di-share ya. Apakah ini mengandung, apakah itu kesusilaan, ketidaksesuaian dengan susilaan, hukum, dan juga etika. Jadi saya kira ini tipis, beda-beda tipis ya antara misalnya ruang publik yang diisi dengan tadi demand terhadap sesuatu konten, tetapi ternyata konten itu melanggar hak orang lain. Ini yang perlu sebenarnya kita coba sosialisasikan dan kita rumuskan bersama institusi pendidikan kalau dia masih di mahasiswa. Tapi saya apresiasi kepada mahasiswa ini dengan kesatria melakukan permintaan maaf di depan publik. Dan saya yakin ini akan menjadi pembelajaran yang berharga dalam hidupnya. Pasti. Dan saya yakin kalau dia teruskan sebagai perawat, dia akan menjadi perawat yang baik di kemudian hari. Pasti, Itu, pasti. Ya, menjadi pelajaran bagi mahasiswi tersebut, mahasiswi lainnya dan juga banyak mungkin tenaga kesehatan dan juga profesi-profesi lainnya ya, Pak Harif ya. Baik, Pak Harif, terkait dengan konten ini kan dilakukan oleh mahasiswi sehingga ini menjadi tanggung jawab dari institusi pendidikan tersebut. Nah, tapi terkait dengan sanksi pelanggaran kode etik sendiri seperti apa, khususnya mungkin yang berkaitan dengan unggahan atau mengunggah konten ya di media sosial? Kalau kode etik itu hanya berlaku kepada perawat yang sudah jadi perawat dan anggota PPNI, ya anggota organisasi profesi. Jika itu tidak, walaupun jadi perawat tetapi tidak anggota organisasi profesi, maka ketentuan kode etik itu tidak berlaku untuk yang bukan anggota. Oleh karenanya itu, organisasi profesi ini penting untuk juga salah satunya menjadi tanggung jawab organisasi profesi kepada masyarakat, bagaimana membela pada pihak masyarakat dari perilaku dan sikap perawat-perawat yang profesional yang tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat dari sisi moral. Saya kira itu, Mbak. Jadi kalau mahasiswa sampai hari ini kami tidak akan dapat memberikan sanksi karena belum ada timbul hak dan kewajiban di situ. Tapi kita mendorong, kita mendorong institusi pendidikan untuk melakukan pembinaan. Ya, apakah itu bentuknya sanksi? Tapi sanksi yang saya harapkan adalah sanksi pembinaan karena ini adalah calon perawat yang saya kira saya sampaikan tadi, ini adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi dirinya. Dan saya yakin kalau dia sadar itu, dia akan menjadi perawat yang baik. Gitu. Baik. Mas Enda, tidak ada hitam di atas putih pedoman perilaku bermedia sosial. Semua sah-sah saja cemplung di media sosial ya, kan bermain medsos. Tapi soal batasan, pengawasan, literasi, edukasi dan lain sebagainya itu juga penting untuk ditanamkan. Nah, harus bagaimana? Apakah betul memang butuh nggak sih sebenarnya virtual police gitu untuk mengawasi, memberikan pengawasan, supervisi perilaku-perilaku offsite supaya nggak menyimpang kemana-mana? Ya mungkin tadi betul ya, sebenarnya ini sudah jadi bahan diskusi juga dan sudah lumayan agak lama ingin dimasukkan ke dalam sistem pendidikan juga ya. Kalau zaman saya dulu kan supaya kemudian aman, jangan
berkenalan atau kalau diajak ngomong sama orang nggak dikenal jangan gitu kan, atau berjalan di trotoar. Nah di zaman sekarang ini interaksi terjadi secara digital. Lalu kemudian sebenarnya pendidikan terhadap keamanan dan perilaku yang santun itu juga berlaku dalam interaksi digital sebenarnya. Nah, cuma memang yang jadi masalah adalah sebenarnya belum merata juga ya, belum seluruh penduduk Indonesia gitu. Sehingga kalau dijadikan kurikulum agak jomplang, tapi bisa jadi pilihan untuk masyarakat yang di kota besar sih. Jadi sebenarnya ada banyak inisiatif, Kominfo punya Cyberkreasi, saya juga dan teman-teman punya gerakan bijak bersosmed. Sebenarnya ada banyak informasi tentang literasi digital di dunia maya, di internet. Kalau kita mau rajin mencari, sebenarnya ada banyak gitu ya. Lalu masing-masing platform sebenarnya punya juga namanya ketentuan layanan. Jadi juga bisa dibaca di situ, ada dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang tidak. Tapi secara basicnya saya rasa kita sih harusnya sudah mengerti ya. Iya. Jadi misalnya yang melanggar hukum, ancaman, hasutan, hoax, termasuk juga betul ajaran kebencian. Nah itu sudah pasti melanggar hukum. Nah tapi yang sisi etikanya ini agak susah. Sebagai profesi sebenarnya punya kode etik keprofesian. Tapi tadi itu kan kebanyakan mungkin pengguna media sosial ya tidak tergabung dalam profesi apapun. Biasanya yang suka diserang kan kantornya, jadinya keluarganya. Itu juga sebuah masalah lagi ya, karena ketika ada seseorang yang dianggap bersalah gitu, dalam kasus ini seperti tadi nakes dan mahasiswa, itu yang dibully bisa rumah sakitnya, kemudian yang dibully jadi bahkan sampai ke keluarganya. Jadi memang sanksi sosial ini akhirnya jadi sebuah cara juga untuk bagaimana akhirnya kita mencoba menahan atau bukan memberikan batas ya. Jadi seperti tadi dibahas di media, lalu ada konsekuensi secara nyata, tapi juga sanksi sosial di dunia digital, di mention berkali-kali, di tweet berkali-kali, itu juga jadi sebuah ancaman buat kita sebagai pengguna media sosial supaya jangan melanggar etika-etika yang ada di media sosial juga. Iya, karena ingat sekarang jarimu harimaumu, bukan lagi mulutmu harimaumu. Apapun yang kita lakukan bisa tercapture dengan jelas ya oleh masyarakat, tidak hanya yang follow kita, tapi bisa melebar kemana-mana dan bisa jadi salah kaprah. Mungkin sebenarnya maksudnya baik, maksudnya tidak jahat, tapi itu berlawanan dengan etika itu tadi ya. Baik, terima kasih. Atau kadang-kadang cuma berbeda konteks aja, kayaknya bisa jadi juga. Betul. Konteksnya nggak sama gitu. Dia sedang melakukan apa, kita melihatnya lagi ngapain gitu. Mispersepsi itu tadi ya. Betul. Baik, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, tidak hanya kita ngomongin organisasi profesi keperawatan saja, tapi juga banyak orang, banyak yang bermain di media sosial, bisa menjadi catatan dan juga pembelajaran penting ke depannya. Terima kasih Pak Harif Fadilah dan juga Mas Endang Nasution sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih Pak Harif. Selamat malam. Terima kasih Mas Endang. Sehat selalu. Terima kasih.